cinta Yesus. Baiklah adik-adik, sekarang kita memulai ibadah kita. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita berdoa. Kembali Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap puji syukur dan terima kasih buat penyertaan dan kasih-Mu pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami hendak mulai ibadah kami. Walaupun kami ibadah lewat online Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai ibadah kami. Berkati kami semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu, amal pendeta kami yang senantiasa memberitakan firman-Mu walaupun lewat ibadah online. Berkati juga orang tua kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada yang tidak bisa mengikuti ibadah Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, silakan duduk, tadi sudah dipersilakan. Kita akan memasuki ibadah kita. Adik-adik, siapkanlah bukunya, Alkitabnya, dan persembahannya karena kita akan memasuki ibadah kita. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki okuli yang artinya mataku tertuju kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah 10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga,
jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormati ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Nah, adik-adik, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Maret yang tertulis dalam Roma 3 ayat 24. Kita sama-sama membacanya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kembali kita bernyanyi adik-adik dengan kidung jemaat nomor 280, Aku Percaya. Adik-adik semua, mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita persiapkan diri kita semuanya karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Tolong persiapkan Alkitabnya biar bisa kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, sebelum itu kita bernyanyi baca kitab suci.
Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semuanya? Amang berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan pasti tetap semangat untuk mengikuti ibadah, walaupun sampai hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing dan kita beribadah dengan online. Baik adik-adik semua, kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik semuanya buka Alkitabnya dari Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat ke-50. Baik, dan sebelum kita membaca dan mendengarkannya, kita akan mempersiapkan hati kita. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga, oleh karena Engkau selalu memberkati kami, sampai pada hari ini kami selalu dalam keadaan sehat. Dan terlebih saat ini, Tuhan hadir di dalam ibadah kami dan menyapa kami dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya memberkati kami semua supaya dapat memahami dan melakukannya. Terpujilah Tuhan, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan menyimak firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah kita dari Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Mari kita simak dan dengarkan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dalam ibadah kita minggu lalu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Di sana diceritakan tentang Yesus yang berdoa di Getsemane. Dalam nas itu adik-adik, Yesus mengajak murid-muridnya supaya selalu berdoa dan berjaga-jaga supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, dalam Matius 26 ayat 46, bagian akhir dari khotbah kita minggu lalu, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang sedang tertidur, "Bangunlah, marilah kita pergi, sebab Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Pertanyaan kita sekarang adik-adik, siapakah yang akan menyerahkan Yesus? Kita sudah tahu bukan? Yaitu Yudas Iskariot, si pengkhianat. Dan dalam nats pengajaran kita hari ini itu juga yang dikisahkan. Jadi cerita dalam nats ini adalah lanjutan dari khotbah pengajaran minggu lalu. Adik-adik, ternyata Yudas Iskariot telah lama merencanakan kejahatan terhadap Yesus. Jauh hari sebelumnya ia sudah bersedia dibayar dengan uang sebesar 30 uang perak untuk usaha penangkapan Yesus. Maka dalam nas kita diceritakan Yudas berpura-pura mencium Yesus supaya terlihat bahwa Yudas mengasihi Yesus.
Tetapi Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Adik-adik semua, pelajaran berharga dari firman Tuhan bagi kita hari ini adalah tentang kesetiaan kepada Tuhan. Melalui kisah pengkhianatan Yudas, kita diingatkan untuk menjauhi sikap yang demikian. Kita harus menjadi pengikut Yesus yang setia. Jangan pernah menggadaikan atau menjual iman kita dengan apapun, seperti Yudas yang mengkhianati Yesus dengan 30 keping uang perak. Kalau kita adik-adik mau diupah berapapun, kita harus tetap setia untuk menjadi pengikut Yesus. Kita juga harus menjadi orang Kristen yang setia, kalaupun harus dihina, dicerca, dan kita harus bertahan. Tadi juga dituliskan dalam ayat 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua murid-murid Yesus yang dulunya saat makan dengan Tuhan Yesus berkata, aku akan siap mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Ternyata saat itu mereka menjadi ketakutan dan melarikan diri setelah Yesus ditangkap. Mereka juga tidak setia. Adik-adik semua, modal kita hanyalah iman dan kebenaran. Itulah makanya ada ungkapan berani karena benar, takut karena salah. Menjadi pengikut Yesus harus menjadi orang yang berani, karena Yesus sudah mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan tentang kebenaran, yaitu kebenaran Yesus. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran supaya kita berani menghadapi semua orang-orang yang membenci kita karena kebenaran itu. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Kemudian adik-adik semua, Yesus bertanya kepada rombongan yang akan menangkapnya, yang dituliskan dalam nats khotbah kita, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Adik-adik semua, Yesus tidak ditangkap waktu dia sedang mengajar di bait suci atau di tempat-tempat lain di mana Yesus sering tampil di depan umum. Mengapa adik-adik? Yesus berkata, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Oh, ternyata kisah penangkapan Yesus dan pengkhianatan Yudas Iskariot itu adalah kegenapan dari apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi, yang sudah tertulis di dalam kitab suci di dalam perjanjian lama. Itu artinya janji Tuhan telah digenapi, yaitu Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Untuk itu adik-adik semua, marilah menjadi pengikut Yesus yang setia. Sebab keselamatan dari Tuhan sudah Yesus nyatakan, dan itu menjadi keselamatan kita semua, keselamatan dunia ini. Siapa yang setia sampai akhirnya mengikut Yesus akan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat sapaan firman-Mu dalam ibadah kami hari ini, yang mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam kebenaran, tidak mau dan tidak jatuh kepada penyangkalan terhadap Yesus. Kami harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab kepada iman kami, karena kami tahu orang yang setia sampai akhir akan Tuhan berikan mahkota kehidupan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk keadaan kami saat ini yang masih terus dibayang-bayangi oleh penyebaran COVID-19, yang menghalangi kami untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus, dan juga yang menghalangi kami untuk dapat belajar di sekolah dengan tatap muka. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan melenyapkan virus itu dari
muka bumi ini sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan baik seperti sebelumnya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang selalu setia mengajar kami dan memimpin kami di dalam ibadah online. Demikian juga para hamba-hambamu Parhalado. Terima kasih Tuhan, berkati juga guru-guru kami yang mengajari kami supaya mereka semakin bertambah hikmat dan di dalam pimpinan Tuhan dapat mengajarkan pelajaran kepada kami semuanya. Terpujilah Tuhan dan ampunkanlah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Sekarang kita persiapkan uang persembahannya yang sudah diberikan kepada adik-adik semua yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, adik-adik, kita bernyanyi untuk persembahan kita, Aku Bawa dan Berikan. Baiklah adik-adik semuanya, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.